Kami seperti keluarga yang kehilangan segalanya, tapi menuntaskan untuk memangan dari puing-puing. Begitulah kata-kata Luis Enrique selepas peluit akhir dibunyikan di Allianz Arena. PSG baru saja menghancurkan Inter Milan dengan skor yang tidak masuk akal di final Liga Champions. Ya, 5-0. Tidak ada yang menyangka, bahkan fans fanatik Les Parisiens pun tidak percaya ini bukan simulasi dari game Football Manager. Ini final apa uji coba? Namun kenyataannya, inilah kenyataan pahit untuk Inter dan manis tak tertandingi bagi PSG. Klub yang dulu dijuluki Raja Drama Eropa, itu kini besar-besar sah menjadi Raja Sepak Bola Eropa. Dan yang paling mencengangkan, mereka melakukannya tanpa Kylian Mbappe. Revolusi dari kekacauan, Enrique yang terus dihujat. Musim lalu, Luis Enrique nyaris dipecat. Ia dihujat karena taktik 4-3-3-nya dianggap usang. Ia dicemooh karena PSG kembali gagal di Liga Champions. Ia dihantam oleh Ultras yang kecewa karena kehilangan Mbappe. Namun, Enrique tidak pergi. Ia justru berdiri di tengah badai dan berkata, "Kami akan lebih baik tanpa ketergantungan." Dan benar saja, dengan skema pressing hybrid, switching ke formasi 3-2-4-1 saat menyerang, Enrique membangun tim tanpa bintang, tapi dengan sinergi bintang-bintang kecil. Taktiknya bukan hanya bekerja, tapi menghancurkan, bahkan Manchester City pun menyerah. Kebangkitan Donnarumma dan tembok bernama Hakimi. Di bawah Mister Gianluigi Donnarumma kembali menunjukkan bahwa ia bukan sekadar kiper masa depan. Ia adalah kiper untuk saat ini. Dengan 12 clean sheet dan performa solid sepanjang turnamen, Donnarumma menjadi salah satu alasan utama PSG hanya kebobolan 3 gol selama fase knockout. Sementara di sisi kanan, Achraf Hakimi menjadi monster 2 alam. Bertahan nyaris tak tertembus. Menyerang 9 gol dan 14 assist. Hakimi adalah simbol transisi cepat PSG, simbol kebebasan taktik Enrique yang memberinya sayap untuk terbang. Di final, 1 golnya menutup malam yang sempurna. Dembele yang lahir kembali dari bangkai kritik ke calon Ballon d'Or. Jika ada satu nama yang pantas disebut kisah penebusan terbesar, maka itu adalah Ousmane Dembele. Pemain yang ditendang dari Barcelona, dituduh tukang mabuk, dianggap gagal, justru kini menjadi nyawa permainan PSG. Di bawah Enrique, Dembele bukan hanya winger, ia jadi seniman. Dengan 33 gol dan 15 assist, ia menjadi ancaman utama bagi lawan. Dan yang paling luar biasa, 22 kali recovery bola. Enrique bahkan mengatakan, "Kalau saya punya suara Ballon d'Or, saya berikan ke Dembele. Tidak ada yang sekomplit dia." Desiredo, anak 19 tahun yang bikin dunia ternganga. Dan inilah dia Desiredo, nama yang sebelumnya hanya muncul di Akademi PSG, ini menjadi simbol mimpi yang jadi nyata. Usia 19 tahun, 2 gol di final Liga Champions, pemain termuda yang mencetak brace di partai puncak. Dia bermain seolah itu bukan final Liga Champions, tapi latihan di taman rupanya. Kata Steven Gerrard, 15 gol musim ini dan senyum polosnya usai angkat trofi menjadi kabar paling ikonik musim ini. PSG tidak hanya memenangkan trofi, mereka juga menemukan pewaris tahta.
bukan hanya sekedar menang, tapi menang dengan cara yang revolusioner. PSG bukan cuma juara, mereka menghancurkan lawan demi lawan dengan efisiensi brutal dan permainan kolektif yang memukau. Final 5-0 ini bukan sekadar angka, ini adalah pernyataan perang dari klub yang pernah jadi bahan tertawaan. Mereka pernah membuang uang untuk nama-nama besar, tapi tak pernah menyentuh puncak. Kini, mereka belajar untuk menjadi tim, bukan tumpukan ego. Apa selanjutnya? Dominasi di Piala Dunia antar klub. Dengan status treble winner dan taktik yang kian matang, PSG siap menyongsong tantangan baru. Piala Dunia antar klub, mereka tidak hanya juara Eropa, mereka ingin jadi penguasa dunia. Luis Enrique tahu tantangan berikutnya akan lebih sulit. Tapi kali ini, ia tak lagi sendiri. Ia punya Dembele, Do, Hakimi, dan pasukan yang tak gentar menari di atas luka masa lalu. PSG bukan lagi kutukan sepak bola modern, mereka kini kisah kebangkitan yang nyata. Dan kalau Anda belum menyaksikan final 5-0 itu, jangan heran kalau Anda mengira ini cuma uji coba. Tapi percayalah, ini kenyataan. Ini PSG, ini revolusi. Apakah dominasi ini akan bertahan lama? Mungkinkah era baru sepak bola dunia dimulai dari Paris, bukan Madrid atau Manchester? Ya, itulah sepak bola.